Pada episode kali ini, Istadewata akan mengajak pamirsa mengunjungi dua pura yang ada di Kabupaten Badung, yaitu Pura Dalem Solo dan Pura Dalem Kutuh Gulingan. Pertama-tama kami mengajak pamirsa menuju ke Pura Dalem Solo. Secara administratif, pura ini terletak di Banjaraseman, Desa Adat Sedang, Kecamatan Abdian Semal, Kabupaten Badung, pada ketinggian 20 meter dari permukaan laut. Pura ini dapat dicapai menggunakan kendaraan bermotor atau mobil dengan jarak tempuh dari kota Puspem Badung ke pura ini kira-kira 8 km atau sekitar 12 km dari kota Denpasar. Keberadaan Pura Dalem Solo ini dalam data sejarah belum diketahui secara jelas, namun untuk mengungkap keberadaan dari Pura Dalem Solo ini hanya bersumber dari mitologi, yaitu suatu cerita secara turun-temurun. Sangat sedikit sumber maupun catatan pengkajian yang mengungkap pendirian Pura Dalem Solo ini secara lengkap. Data yang dapat dikumpulkan melalui penuturan pemuka masyarakat, menurut cerita masyarakat setempat, keberadaan Pura Dalem Solo ini erat kaitannya dengan penguasa di Jawa yang bergelar Ratu Dalem Solo yang sempat berkunjung ke Bali. Ini terlihat saban 6 bulan sekali, banyak orang dari keraton datang ke Pura Dalem Solo. Berdasarkan dari hasil penelitian tim penilai benda cagar budaya pada tanggal 31 Mei sampai tanggal 3 Juni 2006 dinyatakan beberapa arca di Pura Dalem Solo diperkirakan ada sejak abad ke-14 Masehi. Ini dilihat berdasarkan fragmen arca dengan sikap duduk wirasana di atas lapik Padma Ganda. Arca yang ini berukuran 35 cm, lebar 24 cm dan tebal 27 cm. Arca lain yang ditemukan adalah arca yang berbentuk binatang yang sudah tidak beraturan, memakai ikat pinggang, sikap duduk di atas padma. Tinggi arca ini adalah 39 cm, lebar 23 cm dan tebal 13 cm. Ada pula peninggalan batu alam yang tersimpan di Pura Alit yang berada di Jabat Tengah Pura Dalem Solo. Keberadaan batu ini diperkirakan pada periode megalik di Bali. Di Jabat sisi pura terdapat arca pancuran berukuran 32 cm, bentuknya berupa seekor naga, mata melotot, mulut terbuka lebar, dan patah di bagian bawah. Hiasan yang digunakan berupa sulur-suluran daun dan bunga padma.
Cagar budaya yang ada di Utama Mandala adalah Prasada Dalam Solo yang tingginya 6,5 cm, panjang 3,26 meter dan lebar 3,06 meter. Bentuk dari prasada ini ramping yang terdiri dari 3 bagian, yakni kaki, badan, dan puncak. Dinding kaki pada sisi barat dihiasi dengan relief terdiri dari 2 panel, sisi selatannya memiliki 2 panel yang dipisahkan oleh tangga naik dengan hiasan relief bunga. Badan prasada terdiri dari 2 tingkat. Tingkat 1 memakai pelipit bersusun 2, masing-masing sudut dihiasi karang gajah. Pada sisi-sisinya dihiasi muka kala dengan bentuk ekspresi berbeda-beda. Pada tingkat 3 memakai pelipit dengan hiasan geometris dan karang gajah keempat sudutnya. Bagian terpenting dari tingkatan ini adanya ruangan suci tempat meletakkan simbol dewa yang dipuja di prasada atau candi. Pengempon Pura Dalam Solo berjumlah 48 kepala keluarga pengayah dan 192 kepala keluarga sebagai bala angkep atau pengele yang berasal dari Desa Pekraman Saraseda. Para pengempon ini bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, meliputi pemeliharaan, perbaikan, penyelenggaraan upacara, serta pelayanan terhadap masyarakat yang memedek ke Pura Dalam Solo. Puja Wali atau tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di Pura Dalam Solo ini dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Upacara keagamaan yang bersifat rutin yaitu Puja Wali atau piodalan. Berdasarkan perhitungan Owageran dan Wuku, Puja Wali di Pura Dalam Solo ini jatuh setiap Buddha Kliwon Sinte atau pagar wesi. Pura Dalam Solo ini memiliki beberapa keunikan, di antaranya banyaknya peninggalan berupa arca-arca kuno yang masih tersimpan rapi serta disungsung oleh masyarakat sampai sekarang. Menurut masyarakat di sini, mereka meyakini pada hari-hari tertentu di Jabal Sisi Pura muncul ratusan ular poleng atau ular hitam putih yang akan menghalau bila pemedek datang dengan maksud yang kurang baik. Selain itu, masyarakat juga meyakini Kemurahan Ide Betara yang berstana di sini untuk memberikan tambe atau obat untuk kesembuhan para damuhnya. Hingga keberadaan ilen-ilen atau tarian yang ada berupa tarian Sangyang Jaran yang dipercaya oleh masyarakat sebagai tarian persembahan untuk nangluk atau keberbahan yang terjadi di masyarakat Sedang. Tarian ini dipentaskan setiap sasi kelima dengan diiringi tembang Kuskus Arum. Setelah berdharma yatra ke Pura Dalam Solo, kami mengajak pamirsa melanjutkan perjalanan ke Pura Dalam Kutuh Gulingan. Secara administratif, Pura Dalam Kutuh ini terletak di Desa Adat Gulingan, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Secara geografis, pura ini berada sekitar 5 km ke arah utara dari pusat pemerintahan Kabupaten Badung dan sekitar 15 km dari kota Denpasar.
Pura Dalam Kutuh ini saling berkaitan dengan Pura Alas Arum, Pura Gede Kepuh, dan Pura Dalam Surya di Sembung. Kaitan Pura Dalam Kutuh dengan ketiga pura tersebut, di antaranya Pura Alas Arum yang merupakan pusat keberadaan burung goak atau burung gagak di Bali yang bulunya dipakai sarana petapakan Ide Ratu Gede. Sedangkan kaitan dengan Pura Gede Kepuh dan Pura Dalam Surya di Sembung yang tidak bisa dipisahkan keberadaannya. Setiap petirtan atau pujawali di ketiga pura ini, maka Ide Ratu Gede, Ide Ratu Mas Lingsir, Ide Ratu Mas Cegeg, Ide Ratu Ayu, pedek tangkil ke kedua pura tersebut untuk napak pertiwi. Pengempon Pura Dalam Kutuh berasal dari 3 banjar, yaitu Banjar Angkep Canging, Banjar Munggu, dan Banjar Darmayase yang berjumlah 300 kepala keluarga. Selain itu, pada pujawali di Pura Dalam Kutuh ini, sebagian dari warga di wewidangan Desa Gulingan dan penyungsung luar Desa Adat Gulingan, diantaranya Desa Sembung, Desa Nyelati, Desa Sigisanur, Desa Bekul, Desa Bedulu Gianyar, dan Desa Batu Bulan, pedek tangkil ngaturang sembah ke Pura Dalam Kutuh. Para pengempon ini bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, meliputi pemeliharaan, perbaikan, penyelenggaraan upacara terhadap masyarakat yang memedek ke Pura Dalam Kutuh. Pujawali atau tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di Pura Dalam Kutuh ini dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Upacara keagamaan yang bersifat rutin yaitu pujawali atau piodalan yang dilaksanakan 2 kali dalam 6 bulan, yaitu pujawali dari Ide Ratu Gede, Ratu Mas Lingsir, Ratu Mas Cegeg, dan Ratu Ayu yang jatuhnya setiap tumpak wayang, dan pujawali ring luhur Pura Dalam Kutuh yang jatuh setiap Anggara Kasih Medang Sia.
Pura Dalam Kutuh ini memiliki beberapa keunikan, di antaranya adanya tetamian berupa gong yang disucikan dan disimpan di gedong yang kegunaannya jika ada orang hamil lama dan sulit untuk melahirkan, maka salah satu dari keluarga memohon air wangsu pade dari gong tersebut. Niscaya ibu yang hamil tersebut akan melahirkan bayi secara normal. Di Pura Dalam Kutuh juga terdapat tapakan barong berbahan bulu goak atau gagak. Sebagai pusat bulu goak di Bali dan di seluruh Bali, terdapat 6 buah barong berbahan dari bulu goak yang diistanakan sebagai wujud petapakan barong. Selain itu, pada saat susunan medal, pada pentas calon arang, banyak penyungsung yang kerauhan medalan pepatih atau ngurek.